investigations show that the peptides in the spider's venom, they... Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini, kita akan membawakan sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul Madam Web yang dirilis pada tahun 2024. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di dalam kisah, di sebuah pedalaman Peru tahun 1973, kita diperlihatkan seorang peneliti laba-laba bernama Constance Webb bersama temannya Diego yang tengah mencari laba-laba yang konon katanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun laba-laba itu sangatlah langka sekali. Constance juga ternyata sedang mengandung seorang bayi di perutnya. Melihat gelagat aneh dari Diego yang terlihat tengah memfoto buku penelitian milik Constance, dan di saat itulah Constance mendapatkan laba-laba itu. Namun seperti yang kita duga, Diego ini adalah orang jahat yang telah lama mencari laba-laba tersebut. Sehingga ia tega menembak Constance yang tengah mengandung demi mendapatkan laba-laba langka tersebut. Help me when my family was starving. Walk away. Dan pada saat itulah Constance yang tengah sekarat tiba-tiba diselamatkan oleh manusia laba-laba kuno yang dikenal dengan Las Aranas. Mereka menyelamatkan Constance dengan membiarkan laba-laba menggigit dirinya dan mereka berhasil menyelamatkan anak Constance. Kita berpindah ke tahun 2003 di mana saat ini anak Constance yang bernama Moldova Webb kini sudah dewasa. Dan kini ia bekerja sebagai petugas medis. Moldova memiliki teman kerja yang bernama Ben Parker, yang memiliki seorang kakek bernama Peter Parker. Setelah berhasil mengantarkan pasien yang sekarat itu ke rumah sakit, keluarga pasien itu berterima kasih kepada mereka berdua. Ben dan Moldova telah lama menjadi partner dalam bekerja sebagai paramik ini. Might prefer. Yeah, it's so can't even fold it. It's like cardboard. Moldova tinggal sendirian di apartemennya. Ia hanya memiliki seekor kucing yang sangat menggemaskan. Moldova tak begitu mengenal sosok ibunya, dikarenakan sang ibu yang meninggal dunia saat melahirkannya. Saat itu terjadi kecelakaan kembali di jembatan, sehingga mengharuskan Moldova dan Ben menolong korban yang berada di dalam mobil terbalik. Namun sialnya Moldova ikut terjatuh bersama mobil itu ke sungai. Moldova seketika bisa melihat potongan-potongan kejadian yang membuat kita bingung. Kejadian aneh tak berhenti di situ saja, karena Moldova mengalami kejadian seperti deja vu atau seperti memiliki mesin pemutar waktu. It's great, slightly above that of a dead fish. Dan inilah dia villain kita. Diego yang kali ini ia sudah menjadi seorang kaya yang tajir melintir. Di hari itu ia tidur bersama seorang wanita yang kita masih belum tahu siapa. Diego bermimpi kalau dirinya akan mati dibunuh oleh ketiga wanita yang memiliki kekuatan seperti Spider-Woman. Menurutnya ini bukanlah mimpi biasa karena setiap malam Diego bermimpi seperti ini dan bisa jadi ini adalah ramalan kematian dirinya di masa depan. Karena itulah Diego akan menemukan dan membunuh ketiga orang itu terlebih dahulu. Diego membunuh wanita ini yang ternyata ia adalah seorang agen dari Badan Intelijen Negara yang memiliki sebuah perangkat pelacak yang selama ini dicari-cari oleh Diego.
kembali lagi ke Moldova. Ia mendatangi pesta tetangga yang diadakan oleh Ben dan saudarinya yang bernama Emma Parker. Emma kini tengah mengandung seorang bayi. Saat Peter Parker sedang bermain games, mereka semua merasa kasihan kepada Moldova karena tidak memiliki kenangan indah sama sekali bersama ibunya. Saat mereka sedang bermain tebak-tebakan nama bayi milik Emma, Moldova kembali merasakan deja vu, seperti mengulangi kejadian. Childbirth is super rare. I mean, Saat itulah Ben dan Moldova harus kembali bertugas karena tengah terjadi kebakaran akibat bahan peledak yang terjadi di sebuah gudang kembang api. Moldova kembali mendapati kejadian aneh pada dirinya. Ia seperti mendapatkan potongan penglihatan untuk melihat masa depan. Moldova melihat ketuanya meninggal ditabrak mobil sehingga Moldova mencoba mencegahnya. Namun si ketua tak ingin mendengarkan sehingga semua potongan yang dilihat oleh Moldova tadi benar-benar terjadi. Ia juga meninggal dunia yang tentunya Moldova sangat syok dan merasa dirinya sangat tak berguna. Di tempat lain, Diego menyewa seorang wanita bernama Kate untuk mengoperasikan alat pelacak yang ia dapat tadi, guna mencari keberadaan ketiga wanita yang ada di dalam mimpinya tadi. Public transportation, go to a museum. Setelah dicek oleh dokter, Moldova tak memiliki tanda-tanda penyakit apapun. Dokter bilang mungkin Moldova hanya mengalami sebuah trauma sehingga ia bisa melihat potongan-potongan kejadian tersebut. Moldova tak sanggup mendatangi pemakaman ketuanya itu. Namun karena terus dibujuk oleh Ben, Moldova akhirnya memutuskan untuk pergi juga. Moldova kembali melihat kejadian aneh yang tak hanya Moldova saja yang bingung. Moldova pergi ke stasiun untuk pergi ke pemakaman. Kebetulan Kate melihat ketiga wanita yang ada di mimpi Diego berada di tempat yang sama, yaitu di stasiun itu juga. Saat sudah di dalam gerbong, Moldova kembali melihat potongan-potongan masa depan. Ia melihat ketiga bocah wanita itu dibunuh oleh Diego di kereta itu. Nah, hal itulah yang membuat Moldova menyuruh ketiga wanita ini pergi mengikutinya keluar dari kereta. Moldova menjelaskan akan ada orang yang membunuh mereka bertiga dan orang itu adalah Diego. charges. Okay, knock yourself out. Is this emergency? This woman's trying to abduct us. What? Mereka lari pergi memasuki kereta satunya tanpa tiket hanya untuk kabur dari Diego. Mereka akhirnya pun berlari. Namun di tengah perjalanan, Moldova malah ditangkap oleh polisi karena diduga tengah menculik mereka bertiga. Setelah membajak mobil taksi, mereka akhirnya kabur. Mereka pun saling berkenalan. Ada Julia, Anya, dan juga Maddie. Saat mendengarkan radio, polisi malah menganggap kalau Moldova telah menculik ketiga wanita itu. Padahal Diego lah pelaku penjahatnya. Moldova terpaksa membawa mereka bertiga untuk bersembunyi terlebih dahulu. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah hutan agar tak dapat dilacak oleh si Kate karena hutan pastinya tak memiliki CCTV. Moldova tak tahu siapa yang mencoba membunuh mereka bertiga. Dan kebetulannya Moldova dan mereka bertiga telah saling bertemu sebelumnya. Seperti Julia yang ibu tirinya diselamatkan oleh Moldova, Anya yang seapartemen, dan juga Maddie yang hampir ditabrak oleh Moldova. Moldova mengatakan kalau ia bisa melihat potongan masa depan. Mereka hanya tertawa. Karena mana mungkin? Julia bertanya bagaimana cara kerjanya. Moldova menjawab itu terjadi begitu saja. Saat itulah Moldova teringat kalau Diego tadi merangkak di plafon layaknya laba-laba. Moldova akhirnya ingin pergi untuk mengecek sesuatu, sementara ia menyuruh mereka tetap di sini selama 3 jam ke depan. We'll be okay, Julia. We don't need a babysitter. Oh yeah, just be that. Can you bring us some sandwiches? Seriously, don't do dumb things.
Singkat cerita, Moldova sampai di apartemennya. Ia membuang plat nomor taksi ini. Setelah itu ia masuk ke apartemen menggunakan tangga. Saat itulah ia kembali melihat arsip milik sang ibu mengenai manusia laba-laba bernama Las Aranas. Menurut legenda, mereka mendapatkan kekuatan itu dari racun laba-laba. Oleh sebab itu, Moldova ingin juga mencoba seperti manusia laba-laba merayap di dinding. Moldova terkejut mengetahui Diego adalah teman ibunya dulu. Kembali lagi ketiga wanita ini. Karena merasa lapar, Maddie yang merupakan seorang anak orang kaya pun mengajak mereka untuk makan di restoran pinggir jalan yang mereka lihat tadi. Awalnya Julia tak ingin ikut karena takut terjadi sesuatu nantinya. Namun karena lapar, ia akhirnya ikut juga. She's kind of cute when she's mad. I heard that. Okay, don't talk to anybody. Sesampainya di sana, mereka langsung memesan semua menu yang ada. Namun, Julia senyum-senyum karena melihat laki-laki yang ada di pojok restoran. Mereka kini sudah masuk berita di koran. Sehingga ada seorang bapak-bapak yang menelpon polisi kalau ia telah menemukan ketiga orang anak yang hilang tersebut. Tentunya menyebabkan Kate menemukan keberadaan mereka. Dan Diego segera pergi ke sana. 223 dispatch. On scene at 4-star. Moldova yang sudah tiba di hutan bingung melihat mereka yang tidak ada di tempat. Sehingga ia pergi mengikuti jejak kaki mereka dan tiba di restoran. Moldova yang sangat marah langsung menyuruh mereka pergi. Namun tepat pada saat itu, datanglah Diego yang membunuh semua orang yang ada di sana. Untungnya, Moldova kembali ke masa lalu dan ia kembali menjemput mereka. Namun kali ini dengan membawa taksi. Sementara ketiga bocah longor ini malah asik joget-joget di atas meja para lelaki. Saat ingin kabur, Moldova sempat terkena racun dari Diego. Namun mereka akhirnya bisa pergi. Moldova marah pada mereka karena tidak mau mengikuti perintahnya. Kate mendapatkan informasi siapa yang menolong ketiga gadis itu. Dan Diego pun terkejut karena namanya adalah Moldova Webb yang merupakan putri dari Constant Webb. Moldova menyewa penginapan untuk malam ini agar mereka bisa istirahat. Moldova akan mengantar mereka kembali ke orang tuanya pada besok pagi. Namun pada akhirnya mereka semuanya jujur. Ibu Julia ternyata berada di rumah sakit jiwa, sementara ayahnya tak begitu menyukainya. Orang tua Maddie ada di Cina dan mereka juga tak suka dengan Maddie. Karena Maddie adalah anak yang tak diharapkan. Sementara Anya tak memiliki siapa-siapa lagi dan ia tak ingin dideportasi seperti ayahnya. Sebab itulah mereka meminta Moldova untuk menolong mereka. Till I'm 18, I can't exist. Right. Sempat di malam hari saat semuanya tertidur, Moldova meninggalkan mereka di hotel. Sementara Moldova mendatangi tempat kejadian tadi. Saat itulah ia memiliki penglihatan mengenai Diego dan mereka saling beradu kekuatan penglihatan. Diego berkata ia tak ingin membunuh para gadis itu karena di masa depan dirinya akan dibunuh oleh ketiga gadis itu. Ternyata itu hanyalah mimpi dan akhirnya Moldova memutuskan untuk melindungi ketiga gadis ini dari Diego. Di pagi hari, Moldova mengajari mereka cara melakukan CPR. Moldova menunjukkan kalau Diego lah yang selama ini mengejar mereka. Oleh sebab itu, Moldova akan pergi ke Peru untuk mencari petunjuk mengenai hal ini, sementara mereka akan dititipkan kepada Ben. Be careful, okay? I'll be back as soon as I... Sesampainya di Peru, Moldova langsung mencari petunjuk mengenai apa yang sedang terjadi. Dan di sana ia bertemu dengan Santiago, seorang yang tersisa dari suku Las Aranas. Orang yang juga menyelamatkan ibu Moldova waktu itu.
Santiago langsung membawanya ke tempat para manusia laba-laba bersarang. Dan ia juga cerita kalau Diego telah mencuri laba-laba itu untuk kekuatannya sendiri. Di tempat inilah Moldova dilahirkan dan juga tempat ibunya meninggal. Moldova akhirnya dapat melihat masa lalu. Ia mengetahui kalau si ibu sebenarnya ingin menyembuhkan penyakit Moldova saat tengah berada di dalam kandungan. Dan sang ibu rela mencari obat yang bahkan belum terbukti manfaatnya, dan ia rela pergi ke Peru untuk mencari laba-laba penyembuhan itu. Faktanya, sang ibu telah berhasil menyembuhkan Moldova yang tumbuh menjadi sehat seperti sekarang ini. Dan inilah dia kekuatan sesungguhnya yang dimiliki Moldova. Ia dapat melihat dan merubah masa depan, namun Moldova hanya perlu mengendalikan kekuatannya. I was there. I was in the room. Diego kesal dengan Kate karena sudah seminggu tak menemukan di mana ketiga bocah itu. Di sisi lain, Ben dan yang lain panik karena Emma saudarinya Ben ingin melahirkan. Terpaksa mereka pergi keluar untuk mengantarkan Emma ke rumah sakit. Yang di tengah jalan tentunya Kate melihat mereka dari CCTV-nya. Dan segera Diego pergi menuju ke arah mereka. Di sisi lain, Moldova yang baru saja sampai di rumah terkejut karena tak ada orang di rumah. Moldova akhirnya mendapatkan penglihatan masa depan lagi dan ia membaca ambulans yang datang dan segera pergi menyusul Kate. Meretas lampu merah membuat semua menjadi hijau sehingga membuat mereka terjebak. Saat itulah Diego datang ingin membunuh mereka. Namun untungnya Moldova datang tepat waktu. Moldova membawa ketiga gadis ini pergi, sementara Ben dan Emma disuruh untuk pergi sejauh mungkin dari mereka. Mereka pergi, namun Diego masih saja mengejar mereka dengan melompat-lompat sehingga Moldova menyuruh Anya untuk menyetrum mobil ini agar Diego kesetrum saat melompat. Now! You're showing off. Maybe a little. Saat mereka tiba di kolong jembatan, sialnya mobil mereka mogok. Namun Moldova kembali mendapatkan penglihatan kalau mereka bisa saja melenyapkan Diego di tempat yang kejadian meninggalnya si ketua paramedik dulu. Setelah menelpon helikopter, Moldova menyusun rencana agar mereka bisa meledakkan si Diego di tempat yang penuh dengan kembang api ini. Mereka memasang suar agar dapat meledakkan kembang api, dan benar saja Diego telah tiba di sana sehingga pertarungan pun dimulai. Mereka tentunya memiliki keunggulan karena Moldova dapat melihat masa depan saat mereka ingin naik ke helikopter. Sialnya helikopter itu meledak karena Diego yang memantulkan kembang api membuat Moldova tersudut. Moldova tak mungkin bisa menyelamatkan mereka bertiga. Namun Moldova dapat menguasai kekuatannya dan mengambil mereka semua dengan bayangannya. And when you take on Luke, Maddie! You're gonna be okay. Saat itulah Moldova memancing Diego menuju dirinya agar Diego dapat terjatuh saat papan huruf itu menimpanya. Saat itu juga Moldova terjebur ke sungai dan tenggelam. Namun untungnya ada Julia yang datang menyelamatkannya. Mereka bertiga melakukan CPR untuk Moldova dan untungnya Moldova berhasil selamat. Keep going, we don't stop. We're here, Cassie. We're not leaving you. Cassie. That's okay. Di sisi lain, Emma telah melahirkan anaknya yaitu Peter Parker. Sementara Moldova selamat. Namun ia mengalami kebutaan akibat bahan peledak. Julia, Maddie, dan Anya akhirnya menjadi keluarga bersama Moldova. Mereka tinggal di sebuah apartemen dan Moldova bahkan dapat mengasah kekuatannya walaupun tak bisa melihat.
Bahkan ia bisa melihat di masa depan kalau mereka semua akan menjadi superhero yang dapat menolong semua orang. Dan film pun selesai. Nah, para sinefilia, itu tadi rangkuman alur film Madam Web yang dirilis pada tahun 2024. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa!